Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 166. Pertarungan intens. Bau darah yang tebal menyelimuti puncak Tongtian dari Bukit Qingyun, bahkan wali air kilin spiritual yang biasanya lemah, pada saat itu juga tampak gelisah, terus-menerus berenang bolak-balik di kolam es dan membuat raungan rendah. Dan berbagai orang fraksi baik yang berada di Crystal Hall, masing-masing dari mereka tampak muram dan melihat ke bawah ke kaki gunung. Setelah jembatan pelangi adalah lapangan publik Yunhai yang besar, pada saat ini, perkelahian yang sengit dan brutal telah berlangsung selama sehari semalam. Translator's Note, Yunhai literally means a sea of clouds. I am not sure which one it means, so I said Yunhai for now. Meskipun mereka sudah mengharapkan kengerian dan kekejaman dari pertarungan dengan binatang iblis ini, tetapi kenyataan pahit dari adegan itu masih membekas dalam hati banyak anggota fraksi baik. Binatang iblis menyerang gunung, seperti badai yang menyapu, meskipun anggota fraksi baik terus melakukan serangan dari samping, tetapi semburan besar yang dibentuk oleh binatang yang tak terhitung jumlahnya tidak peduli tentang sejumlah kecil musuh yang melakukan serangan secara diam-diam, seperti guntur bergemuruh, seperti amarah yang marah, menyapu, mengarahkan siapapun secara instan. Dan orang-orang yang berusaha menghalangi dan menyerang, merasa tidak berdaya, menghadapi masa hitam, membunuh satu atau dua atau bahkan selusin iblis, hampir tidak ada artinya. Dan seperti itu, strategi asli mereka menggunakan pertahanan alami gunung untuk memperlambat binatang, dalam sekejap, rusak tak dapat diperbaiki oleh binatang buas brutal itu. Orang-orang fraksi baik dipaksa mundur ke puncak Tongtian, sampai binatang buas mencapai alun-alun Yunhai. Pendeta Daoshuan dan yang lainnya bertindak tegas, mengumpulkan dan memusatkan sebagian besar kekuatan fraksi baik, untuk menghadapi musuh di alun-alun umum. Pada saat itu, cahaya cemerlang dari senjata magis yang melayang-layang di langit. Di atas Tongtian Peak Yunhai, darah dan daging disemprotkan, tangisan yang menyedihkan terdengar tanpa henti. Gelombang gelap, gelombang demi gelombang menerjang dengan heboh, dan di hadapan mereka, ratusan orang Good Faction, setengah berdiri di tanah, setengah di udara, banyak cahaya terang berwarna-warni menciptakan dinding kota dingin berwarna-warni, memancarkan cahaya dingin es. Binatang iblis, seolah-olah mereka tidak tahu rasa sakit atau ketakutan, seperti gelombang besar melonjak, di dinding cahaya selebar hampir beberapa mil, menabraknya dengan tubuh mereka. Pada saat itu, sinar menyilaukan bergetar, lampu melintas dengan kencang, tangisan dingin seperti hujan lebat yang langsung menyapu puncak-puncak Tongtian, menembus langsung ke jantung. Beberapa ratus binatang buas di garis depan pada saat itu diubah menjadi daging cincang dan darah oleh cahaya cemerlang dingin. Bau darah tebal seperti angin kencang, menyapu melewati telinga, langit hujan darah terbuka dengan suara tabrakan dan perlahan-lahan jatuh, sedikit demi sedikit, mendarat di wajah orang-orang fraksi baik, tangan. Membuat satu mual saat mencium. Sebelum mereka bisa menenangkan diri, gelombang binatang buas lain telah tiba. Dinding cahaya halus awal segera menerima kekuatan menghancurkan yang sangat besar. Sejumlah area ditekan, menciptakan pemandangan bengkok yang tidak teratur. Dan bahkan ada beberapa area, para murid dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah, kehendak yang tidak ditentukan yang tidak memegang senjata mereka dengan benar, dengan dampak besar. Dalam raungan yang keras, langsung ketika binatang buas itu terisi, beberapa jatuh ke tanah, dalam tragis menangis, tidak ada yang melihat mereka lagi. Di luar Crystal Hall, Pendeta Daoshuan, Peu Hong Master, serta Yun Yilan tampak muram. Pendeta Daoshuan melirik keduanya mengangguk pada saat yang sama. Yun Yilan berkata, kami akan mengikuti jejak kakak senior. Pendeta Daoshuan tanpa ekspresi berbalik, melihat ke bawah ke kaki gunung untuk sementara waktu, melihat di atas Yunhai, bahwa layar cahaya ditekan dengan kuat oleh gelombang besar hitam, di antara orang-orang, beberapa yang lebih lemah bergoyang di mereka tempat. Sepertinya mereka tidak bisa bertahan lebih lama, kadang-kadang tangisan yang menyedihkan terdengar, dan bau darah di udara berubah semakin kuat. Alisnya berkerut, tiba-tiba mendongak, melihat tinggi di atas langit, awan gelap menjulang. Di cakrawala tempat angin dan awan berhamburan,
Sepertinya ada sosok misterius yang tidak jelas. Pendeta Daoshuan menatap dalam-dalam. Setelah beberapa saat, berbalik, Xiao Yichai yang telah mengikuti di belakangnya, melangkah maju. Pendeta Daoshuan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu bisa pergi." Xiao Yichai mengakui dan dengan cepat berbalik, melambaikan tangan kanannya dan terbang lebih dulu, mengikuti di belakangnya dekat dengan 100 orang faksi baik. Meskipun jumlah orang tidak sebanyak orang-orang di alun-alun tetapi lampu-lampu cemerlang dari mereka senjata magis menyilaukan, jauh melebihi para murid di bawah ini. Sekilas, jelas mereka semua adalah murid elit dari berbagai cabang faksi baik dan beberapa dewa independen. Di bawah kepemimpinan Xiao Yichai, kelompok orang terbang ke pertarungan kritis di kotak itu. Benturan guntur, kilat berkeliaran secara acak di langit, sepertinya mereka kembali ke badai itu bertahun-tahun yang lalu. Hanya karena alasan tertentu, meskipun langit hujan, masih ada bulan terang yang tidak biasa di Cakrawala, sangat cerah dan sangat putih. Perasaan hujan menghantam wajah, begitu dingin. Zhang Xiaofen dengan kayu melihat ke belakang, angin dan hujan bersiul, desa kecil mungil itu, akhirnya diam-diam memudar. Dia tidak bisa membantu tetapi menjangkau dan mencoba menangkap sesuatu tetapi hanya udara kosong. Tepat di belakangnya, Peusi sepasang mata itu, diam-diam melihat sosoknya. Saat berikutnya, dia sudah berada di ruangan yang akrab itu, aroma unik lembah bambu besar, ketika lingkungan muncul, begitu akrab dan akrab. Dari kejauhan dia bisa mendengar obrolan saudara-saudara seniornya dan tawa-tawa samar, dan suara-suara kelesuan Da Huang dan Xiao Hui, dan suara langkah kaki yang begitu akrab itu, seorang gadis muda yang tersenyum seperti bunga, menyerbu masuk ke dalam kamar, tertawa dan berteriak, "Gelandangan malas besar, cepat bangun, naik gunung dan lakukan pekerjaan rumahmu memotong bambu." Tubuhnya gemetar, tiba-tiba, tembok pertahanan yang telah dia bangun di dalam hatinya selama beberapa tahun hancur, runtuh. Air mata mengalir di wajahnya. Telapak tangan yang layu membentang dari belakang, menepuk pundaknya dengan lembut, suara seperti itu berbisik, "Ada apa, nak? Kenapa kamu menangis?" Zhang Xiaofen berputar, menatap wajah yang penuh kasih, tubuhnya tidak bisa menahan tegang. Dia menatap jauh ke dalam mata di depannya, ingin melihat jauh di dalam hati bikhu tua yang baik hati ini tetapi tatapan Peusi selalu begitu tenang dan dalam, tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat melihat. Satu kata demi satu kata, seolah dia menggeram, bertanya, mengapa kamu, pilih aku, mengapa kamu harus melakukan itu?" Peusi tidak menjawab, masih menatap Zhang Xiaofen dengan penuh belas kasih. Selain kebajikan, masih tenang, tidak ada kegelisahan emosi, apalagi penyesalan. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang lagi, hanya menyisakan mereka berdua di seluruh dunia. Zhang Xiaofen, tidak. Menatapnya sekarang sepertinya dia telah berubah menjadi iblis. Tatapan merah darah yang ganas sekali lagi mengambil alih matanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki memancarkan aura niat membunuh. Peu, sebuah suara cahaya, pakaiannya terbuka di bagian depan, tongkat jahat pemangsa jiwa yang berkilauan dengan cahaya merah gelap yang samar naik, secara horizontal di depan dadanya. Mata Peusi akhirnya terkejut sesaat, perlahan-lahan melihat ke objek yang tidak menyenangkan itu. Di bagian atas tongkat, orb sinister yang bersinar terang sekarang, garis merah gelap menutupi seluruh bola, seolah-olah itu juga menatapnya, dengan perasaan mencibir. Bau darah tercekat yang berat, muncul tiba-tiba di hadapan Ghostly keluar dari udara tipis dan kemudian melayang seperti salju longsor, seperti angin kencang yang bertiup kencang, jubah biarawan Peusi mengepakkan angin, menatap kosong, cahaya merah yang kejam itu dengan jejak keputusasaan, seperti binatang yang terperangkap, diserbu. Dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menghindar, berdiri di sana, tidak bergerak. Saat berikutnya, bahwa keputusasaan dan lampu merah yang ganas melewati tubuhnya, berhenti perlahan di belakangnya, terkondensasi untuk membentuk sosok Ghostly. Biksu tua itu perlahan-lahan menundukkan kepalanya, perlahan-lahan menatap tubuhnya, dan kemudian, dia menghela nafas, kepalanya digantung, tubuhnya perlahan jatuh ke samping. Di belakangnya, Ghostly tiba-tiba berbalik, memandang ke arah Peusi, ekspresi di wajahnya seperti badai dahsyat. Dengan cepat berubah, perlahan-lahan, tatapan ganasnya perlahan memudar, tatapan kesedihan muncul lagi,
Cahaya merah di matanya redup, dia menatap kayu pada tubuh yang perlahan-lahan kehilangan kehidupan, pada saat itu, membuat jeritan memilukan. Ah! Tongkat hitam jatuh ke tanah, dia sepertinya kehilangan semua kekuatannya dalam sekejap. Petir meledak dalam gelombang di langit, gemuruh bergemuruh dan kilat menyambar. Di tengah angin bersiul, hawa dingin mendarat di hatinya. Dia tersandung ke Peusi, tanah di bawah kakinya tampaknya telah menjadi berlumpur. Setiap langkah mengkonsumsi sejumlah besar energinya, dia terus jatuh dan naik lagi, menggunakan semua kekuatannya dia merangkak ke tubuh layu itu, dan akhirnya, dia berjuang ke sisi Peusi. Dengan satu tarikan, dia dengan kuat menggenggam tangan yang layu. Beberapa tahun terakhir ini, telapak tangan yang paling intim digenggam di tangannya, matanya sudah basah. Guru, dia tersedak, diam-diam menangis, air mata mengalir di wajahnya, dengan sedikit histeria. Kenapa, mengapa, untuk apa ini? Peusi berjuang untuk berbalik, memandang pria ini yang seolah-olah sekali lagi menjadi pemuda yang tak berdaya itu, wajahnya sangat pucat, bibirnya bergetar, namun akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Telapak tangan yang layu, perlahan-lahan terangkat, terbentang di depan wajah pemuda itu, gemetaran tanpa henti dalam badai, semua angin dan hujan sepertinya jatuh ke tangannya. Zhang Xiaofen berhenti menangis, mengangkat kepalanya dan menatapnya. Kedua mata mereka bertemu dalam badai, keduanya menatap satu sama lain, membeku, menjadi diam, menjadi asing dan menjauhkan. Bibir Peusi bergerak, seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengikuti yang mana, tangannya jatuh dengan lembut, tanpa suara sedikit pun. Hidup, sepertinya telah pergi dalam sekejap itu. Pria muda itu terpana, seluruh tubuhnya tampak kaku, perlahan-lahan menundukkan kepalanya, memandang tangannya, aku membunuhnya, aku membunuhnya. Kemudian seperti atmosfer aneh di sekitarnya, perubahan aneh tiba-tiba terjadi di tubuhnya, saat berikutnya, wajahnya mengungkapkan ekspresi ganas, berubah menjadi ghostly, saat berikutnya, muncul sangat kesakitan, seolah-olah dia telah berubah menjadi sekali murid King Yun yang sederhana, Zhang Xiaofen. Tepat di samping tubuh Peusi, dia berjuang dengan rasa sakit. Di langit, di bawah cakrawala, angin dan hujan masih melolong, pemandangan yang sunyi. Xiao Yichai dan murid elit lainnya bergabung dalam pertempuran, segera mengendalikan situasi. Dan kelompok murid ini jelas sudah memiliki pemahaman di antara mereka sendiri, membentuk kelompok-kelompok kecil. Mereka terbang langsung ke bagian paling intensif dari medan perang, celah yang telah diserang oleh binatang, tiba-tiba menerima cadangan dari pasukan baru ini, segera terpental kembali, binatang buas yang menyerang, dalam sekejap mata, dipenggal dan dikurangi menjadi tidak ada apa-apa, seluruh layar juga menjadi lebih terang dan lebih kokoh, tidak bisa dihancurkan. Di antara kerumunan, tempat yang paling mempesona, akan menjadi pusat layar. Lu Sueki memegang tiannya Celestial Sword, seperti peri dari 9 surga berdiri dengan bangga di awan, dalam ribuan sinar cahaya. Tiannya seperti pisau berdarah dari pembantaian, hujan darah yang disemprot kemanapun ia pergi, pecahan tulang patah, menumpuk hingga ke bukit kecil di bawah kakinya. Seiring berlalunya waktu, belum lagi binatang buas yang memiliki kekhawatiran terhadap gadis cantik yang dingin ini yang pakaiannya berubah dari putih menjadi merah muda, bahkan anggota fraksi baik di belakang Lu Sueki, semua terkejut. Di medan perang hidup dan mati ini, Lu Sueki tidak peduli dengan hidup atau mati, menyapu panjang dan bernafas, sering menyerbu ke masa binatang buas dalam selebar rambut, memisahkan pancuran dan hujan darah hujan dan angin. Tapi, di wajahnya, tidak ada ekspresi sama sekali, tidak ada rasa takut atau sakit, tidak ada kejutan atau kebencian, bahkan bau darah binatang buas yang telah tumpah ke dirinya, dia yang selalu menyukai kebersihan. Lu Sueki tidak memiliki reaksi apapun, dia terus berjuang, menggunakan semua kekuatannya, dalam darah dan angin, wajahnya dingin tapi cantik. Dia tampak sangat menyentuh, mengejutkan yang lain dan tidak ada yang berani mendekat. 1 jam berlalu dengan tenang, toren hitam masih membentur layar tetapi akhirnya tidak berhasil menerobos. Ladang umum yang dulunya menyerupai surga, memiliki tubuh yang tak bernyawa dan noda darah berubah menjadi sungai, di langit gelap. Awan gelap menjulang rendah, dengan hawa dingin menyaksikan semuanya.
Tiba-tiba, jauh dari binatang buas, dari tempat yang tidak dikenal tiba-tiba terdengar suara aneh, seperti tanduk tetapi juga lolongan. Suara itu terdengar sedih dan sedih, seolah-olah pada malam bulan purnama, serigala sendirian berkeliaran ke bulan. Mengikuti suara, massa hewan liar yang telah maju satu persatu, tidak takut mati, tiba-tiba berhenti, menghentikan serangan mereka dan kemudian perlahan mundur, menciptakan jarak dari fraksi baik. Dan di sisi Good Faction, tirai tipis yang mengikuti gencatan senjata, juga mulai memudar, dan dalam beberapa detik berikutnya, mengisinya di atas lautan awan, adalah suara paling keras dari banyak orang. Pada setiap tubuh seseorang, tampaknya diwarnai dengan darah, warna darah aneh dan aneh mewarnai seluruh lautan awan, dalam hamparan ruang terbuka yang dibuat antara dua sisi, ada tubuh di mana-mana, ada iblis di mana-mana, ada manusia. Sebagian besar siswa fraksi baik di udara turun, mengambil waktu untuk mengendalikan pernapasan mereka, siapa yang tahu kapan orang barbar akan menyerang lagi. Hanya beberapa siswa yang sangat terampil masih terbang dengan hati-hati di udara, mengawasi bagian depan. Xiao Yichai mengerutkan kening, mengalihkan pandangannya dari kejauhan, iblis itu berkerumun, hitam dan mendesak, tidak dapat melihat terakhir sekilas, di bidang kehidupan dan kematian ini, mereka masih tidak bisa melihat akhirnya. Dia bernapas dengan lembut, berbalik, tiba-tiba menatap, melihat tidak jauh darinya, Lu Sueki berdiri dengan tenang di udara, aroma darah memancar, pakaiannya yang berwarna merah darah dengan lembut berkibar. Di wajah yang tak tertandingi itu, tidak ada jejak kemarahan, hanya menatap ke depan, pada massa hitam itu. Alis Xiao Yichai merayap masuk, secara intuitif merasakan ada sesuatu yang salah dengan emosi Lu Sueki, akan naik dan bertanya kapan tiba-tiba dalam massa hewan, teriakan terdengar lagi, waktu berikutnya, seperti guntur-guntur, langkah kaki, semprotan hitam seperti tsunami yang tidak pernah berakhir, sekali lagi. Dan kali ini, di antara binatang buas, selain binatang buas, ada iblis raksasa, taring yang menunjukkan dan cakar mencakar, menuju. Pada saat itu, faksi-faksi yang baik dari fraksi baik mulai berdiri, cahaya cemerlang dari senjata yang terbang di langit, sekali lagi membentuk dinding tirai besar. Xiao Yichai segera mengalihkan perhatiannya, ketidakpastian sesaat dari Lu Sueki, yang telah dia lupakan selama ini. Saat ini, di mata semua orang, hanya gelombang hitam, dari jauh, merayap masuk dan keluar, membawa napas kematian, membumbung tinggi. Seperti guntur dalam keheningan, merobek surga dan bumi, suara telinga ini keras, berasal dari tabrakan gelombang hitam terhadap layar cahaya. Tekanan kematian tampaknya segera naik, tubuh dan tulang yang patah sekali lagi jatuh seperti hujan, tubuh terlempar ke udara, menusuk ke cakar yang tajam. Iblis raksasa yang telah bergabung dalam pertempuran jauh melampaui binatang biasa, sebagian besar senjata fraksi baik tidak memiliki efek pada tubuh mereka. Dan ketika cakar tajam dari makhluk-makhluk menyapu masa lalu, itu langsung menjadi tempat pertumpahan darah dan angin dalam sekejap mata, fraksi baik yang tertangkap basah oleh 7-8 iblis raksasa ini, beberapa celah muncul di layar cahaya, seluruh layar cahaya segera goyah, berjuang untuk tetap terjaga. Jauh di atas, Yun Yilan, Peu Hong Master dan wajah-wajah yang lain berubah. Yun Yilan mengerutkan kening dan memandang pendeta Dao Xuan tetapi melihatnya tampak muram, tangisan tragis di bawah gunung melintas, sudut matanya sepertinya berkedut tetapi untuk karena beberapa alasan, wajah yang tampak biasa tidak memiliki ekspresi, tidak ada kata atau gerakan juga. Yun Yilan memalingkan muka, terdiam sesaat dan sekali lagi melihat ke bawah ke kaki gunung. Perkelahian berubah semakin dan semakin intens, murid-murid fraksi baik di Yunhai semua tahu pertarungan telah mencapai fase kritisnya, semua orang berjuang mati-matian, menggunakan semua kekuatan mereka, bahkan sampai-sampai sebagian besar dari mereka pada saat ini, membuat lolongan histeris. Tidak berbeda dari binatang buas itu, mungkin. Bahkan jika mereka adalah orang-orang fraksi baik, dalam menghadapi hidup dan mati, mungkin tidak jauh berbeda dari binatang iblis itu. Chapter 167. Tempat terlarang. Banjir binatang iblis tampak tak terbatas, gelombang dan gelombang menerjang dengan gila-gilaan, dengan iblis-iblis raksasa itu sebagai kepala panah, dengan kejam menabrak layar cahaya fraksi baik.
Layar cahaya goyah dan terlihat gemetar, para murid muda mulai terlihat takut. Xiao Yichai mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika mereka tidak mengusir iblis-iblis raksasa itu, kemungkinan besar situasi akan menjadi tidak terkendali. Xiao Yichai berteriak, memanggil murid-murid sekitarnya dan memimpin untuk menyerang iblis raksasa yang ada di dekatnya. Tepat ketika sosoknya bergerak, embusan angin kencang bertiup dari belakang tiba-tiba, sesosok melintas melewatinya seperti kilat, menuju iblis itu. Xiao Yichai melihat sosok itu dan terkejut sesaat, meskipun pakaian sosok itu diwarnai merah dengan darah tetapi sosok itu anggun, dingin dan indah, itu adalah Lu Sueki. Di atas iblis-iblis hitam yang tak terhitung banyaknya dan layar cahaya Good Faction, Lu Sueki, yang melawan angin, langsung menuju ke atas, ke arah iblis yang beberapa kali lebih besar darinya. Sesosok muncul di sampingnya, itu adalah Zheng Shushu, dia yang selalu baik-baik saja dan halus juga berlumuran darah dan tanah, segera berkata kepada Xiao Yichai, "Kakak Xiao, mari kita cepat-cepat membantunya." Xiao Yichai dengan cepat mengangguk dan bergegas. Iblis raksasa yang mereka tuju, adalah ular iblis bertulang putih yang pernah muncul di perbatasan selatan Seven Mile Cave milik suku Miao, di bawah awan gelap. Kerangkanya dilemparkan dengan warna pucat aneh dan 3 pasang sayap berwarna cerah terhubung. Langsung di tulangnya, kocok tanpa henti, tampak lebih aneh. Saat ini, ular melilit hampir 3 sang, tubuh besar di atas, mengepakkan sayap di belakang, lidahnya terus-menerus menjilat, memancarkan gas udara hitam, memelototi layar cahaya. Setiap kali kepala raksasanya menyapu, segera beberapa murid fraksi baik yang sedikit lebih terampil, meninggal dengan kekerasan, entah digigit mati oleh mulut besar atau diracuni oleh gas beracun hitam, binasa ketika racun mencapai hati mereka. Ular berperawakan putih membunuh banyak orang secara berurutan, melihat murid-murid fraksi baik berhamburan sebelum itu, mulutnya yang raksasa membuka dan menutup, meskipun tidak ada yang tahu ekspresinya dari wajahnya yang tanpa daging, tetapi jelas itu sangat menghina. Dan tepat ketika itu berada di puncak penghinaannya, sebuah bayangan putih tiba-tiba muncul di depannya, tampaknya ada teriakan cahaya, suara jernih dingin, seorang wanita cantik muncul dari udara tipis, pedang langit biru di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya yang cemerlang, jatuh dari udara. Raungan terdengar dari kerangka ular putih bertulang putih itu, ia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindari, mengabaikan bahwa pedang langit Tianya, itu membuka mulut raksasa, mengungkapkan 2 taring raksasa menakutkan, menggigit ke arah Lu Sueki. Taring yang lebih besar dari manusia berkilauan dengan cahaya putih dingin, turun dari langit, Lu Sueki menghadap pemandangan mengerikan itu, ekspresi wajahnya tidak berubah, mengabaikan ular iblis itu, cahaya surgawi Tianya bersinar lebih terang, mengisi ke langit, diselimut gas hitam, seperti teriakan burung phoenix di Nine Heavens, seketika itu memotong gas hitam, membelah awan gelap, sebelum ular iblis bisa bereaksi, menebang 3 ci di bawah kepala ular bertulang putih. Ka. Suara yang dalam, rendah, dan teredam tampaknya memancarkan dari dalam tubuhnya, awalnya itu suara yang sangat rendah. Dalam sekejap itu tampaknya menjadi auman binatang buas, ular iblis bertulang putih itu tertegun sejenak, menghentikan serangannya untuk sesaat, melihat ke bawah dan melihat pada tulang dadanya di mana Tianya telah menabrak. Retakan samar tiba-tiba muncul, tumbuh lebih besar dengan cepat, saat berikutnya terdengar bunyi berderak yang meledak, tulang yang hancur berhamburan. Tianya Celestial Sword adalah senjata surgawi 9 surga. Meskipun itu adalah hewan jahat yang tak tertandingi, itu juga terluka oleh pedang Tianya. Ular iblis itu membuat tangisan liar yang menghancurkan bumi, 2 bola api seperti api yang tidak wajar tiba-tiba meletus dari rongganya yang sangat cekung, jelas sangat marah, segera mengabaikan orang-orang yang lain, menggelengkan kepalanya yang besar, menerjang lurus ke arah Lu Sueki. Dan pada saat ini, Xiao Yichai, Zheng Shushu DLL sudah tiba, berteriak serempak. Senjata magis mereka terbang pada saat yang sama, dengan pedang langit Tianya Lu Sueki memblokir pukulan yang sekuat petir. Tapi hanya suara tumbukan memekakkan telinga yang terdengar, sinar cahaya menyala dengan gila, Xiao Yichai dan yang lainnya merasakan sentakan hebat pada tubuh mereka, hampir jatuh dari udara, untungnya mereka semua adalah talenta luar biasa dari generasi muda,
tingkat keterampilan mereka tidak rendah. Masing-masing menstabilkan tubuh mereka tetapi saling memandang. Mereka tampak pucat. Tingkat monster mengerikan ini, kekuatan iblis yang sangat kuat itu benar-benar tak terduga, itu adalah upaya. Bahkan ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka, belum lagi di belakangnya, yang misterius dewa binatang. Meskipun mereka mengusir ular itu tetapi orang-orang itu tidak bisa dianggap enteng, tidak satu pun dari senjata mereka yang biasa-biasa saja, beberapa lampu biru, putih, kuning melonjak, mendarat dengan keras di tengkorak ular itu, satu bahkan mematahkan sepotong kecil tulang. Ular iblis itu meraung lagi, api yang tidak wajar di matanya melonjak, hampir tanpa ada waktu untuk beristirahat, sekali lagi diserang dengan gila, jelas membenci kelompok orang ini. Xiao Yichai, Lu Sueki, Zheng Shushu semua terbang, serangan ular iblis itu terlalu ganas, dalam hal apapun mereka tidak bisa memblokirnya dan mengikuti serangan mulut raksasa, gas beracun hitam tebal keluar. Perasaan mual bahkan dari jauh, tanpa pilihan, kelompok dengan refleks lincah mereka, mengelilingi ular besar ini dan mulai mengepungnya. Di tempat kejadian, ada total 6 binatang raksasa tapi setelah kepanikan awal, dengan para murid elit yang dipimpin oleh Xiao Yichai, mulai dari beberapa orang hingga beberapa orang, mengandung hewan-hewan ini, meskipun iblis itu kuat dan tidak hanya mereka tidak dapat mendapatkan kemenangan, itu menyebabkan ketegangan pada mereka tetapi akhirnya mereka mengendalikan situasi, layar cahaya sekali lagi mulai menjadi kuat. Di luar Crystal Hall, Pendeta Dao Xuan dan yang lainnya tampak serius, alis mereka mengerutkan kening, pertempuran semakin sengit, tidak ada yang tahu berapa banyak jumlah makhluk hidup dalam angin dan hujan yang berbau darah, yang langsung kehilangan nyawa mereka. Pendeta Dao Xuan menyaksikan situasi di bawah ini, di tengah keramaian. Bahkan tanpa menyebut-nyebut binatang buas hitam yang tak terhitung banyaknya, bahwa 6 iblis raksasa, sekarang tampaknya mendapatkan semangat, dengan Xiao Yichai. Dan para murid elit yang bertarung banyak menjadi satu, pada saat itu semuanya perlahan-lahan menunjukkan kelemahan, tampak seperti mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Pendeta Dao Xuan dengan wajah seriusnya, mencari sesaat lagi dan kemudian ke langit, awan gelap yang tak terbatas di cakrawala, berguling dan bergelombang, semakin rendah dan semakin rendah. Yun Yilan terbatuk sekali di sampingnya, diam-diam berkata, "Kakak Dao Xuan, situasinya sekarang, kan?" Dia tidak melanjutkan tetapi pendeta Dao Xuan bukan orang yang lambat, dimengerti secara alami dan saat ini situasinya memang berubah berbahaya, dia menoleh ke Yun Yunlan, menganggukkan kepalanya, berkata, "Tuan Lembah jangan khawatir." Setelah berbicara, dia melihat ke belakang, di belakang mereka bertiga, beberapa tetua cabang berdiri di belakang mereka, mereka berambut abu-abu atau membawa sikap surgawi, bisa dikatakan para sesepuh sekte King Yun ini dan para senior lainnya dari yang lain cabang, sudah menjadi kekuatan terakhir dari fraksi baik. Pendeta Dao Xuan terdiam untuk waktu yang lama, akhirnya perlahan berkata, "Semuanya, kepala." Tidak ada yang berbicara. Setelah kata-kata pendeta, beberapa dari mereka, beberapa sedikit mengangguk atau menangkupkan tangan mereka dalam gerakan balasan, sinar cahaya langsung berlarian, beberapa tetua terakhir dari fraksi baik melompat pada saat yang sama, menuju ke kaki gunung. Dan di luar Crystal Hall, selain pendeta Dao Xuan, Peu Hong dan Yun Yilan, masih ada 6 orang, itu adalah pemimpin cabang lain dari sekte King Yun selain dari Tongtian Peak, untuk beberapa alasan. Secara mengejutkan mereka tidak memasuki pertempuran. Pendeta Dao Xuan menghadapi mereka, mengangguk dan berkata, "Semua orang, sepertinya situasinya sedang dalam titik kritis. Yang penting dalam rencana semula, harus bergantung pada kalian semua." Di antara 6 pemimpin, Qihao dan junior muda yang baru diangkat lainnya maju untuk memberi hormat. Hanya Tian Bui, Zheng Shuchang dan Suyu Master, mereka bertiga terlihat tenang. Setelah mendengarkan instruksi pendeta Dao Xuan, sisanya juga tampak untuk menyadari masalah ini, wajah mereka tidak mengungkapkan kejutan, hanya pandangan kabur tidak jelas tampak melintas di wajah Tian Bui. Segera ke-6 orang itu membungkuk kepada pendeta Dao Xuan dan kemudian terbang, namun mereka semua menuju ke arah yang berbeda, sepertinya mereka semua terbang ke gunung mereka sendiri. Hanya Tian Bui karena suatu alasan, berhenti dan berbalik untuk melihat pendeta Dao Xuan. Pendeta Dao Xuan terkejut, berkata, "Tian Junior Brother, ada apa?"
Tian Bui ragu-ragu sejenak, merendahkan suaranya, berkata, kakak senior sekte kepala, setelah segel rahasia surga dibuka, energi iblis pedang kuno Jusian akan meningkat pesat. Serangan kekuatan adalah kekuatan yang mustahil, kamu harus berhati-hatilah, jangan kehilangan integritas kamu. Pendeta Daoshuan terdiam sesaat, tampak serius, menganggukkan kepalanya dan berkata, Tian Junior Brother, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, aku tahu apa yang kamu maksud. Jangan khawatir, bahkan jika akan ada insiden, untuk orang awam, aku juga tidak terlalu peduli. Otot-otot wajah Tian Bui berkedut tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memandang wajah pendeta Daoshuan, mengangguk, mengguncang lengan bajunya, cahaya kuning merah menyala, mendukungnya dan terbang ke langit, menuju ke arah Big Bamboo Valley. Suara pertempuran yang intens terdengar tidak jelas dari gunung di depan, sampai mencapai bagian belakang Tongtian Peak, itu sudah tidak terdengar, kabut samar tersebar, burung-burung pingsan menangis, tempat ini seperti dunia lain. Hanya saja apa yang mirip adalah, di tempat yang tenang ini, masih ada bayangan kilatan pedang, pertempuran rahasia berdarah. Pedang pembunuh naga hijau gelap yang berkilauan dengan cahaya redup, tubuh pedang itu tampaknya juga bergetar, seolah-olah sedang berduka. Pria tua itu kehilangan nyawanya, diam-diam berbaring di tanah, kepalanya terbaring miring, berlutut di sampingnya, wajah Lin Jingyu berwarna merah menakutkan, sepasang mata berubah dengan warna kemarahan yang berbeda, mengepalkan giginya dengan erat, meskipun dia masih tetapi dalam keheningan, tidak jelas ada beberapa kegilaan. Dalam bayang-bayang hutan, Mr. Ghost hitam masih ada di sana, seperti roh mengawasi Lin Jingyu dari belakang, matanya dari Wan Jianyi yang jatuh ke Lin Jingyu dan pada akhirnya, pada pedang pembunuh naga itu. Kemudian, dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, menoleh dan melihat ke arah kemana gua bulan ilusi berada. Jalan itu, dingin dan sepi, menyendiri membentang di depan, tidak ada satupun gerakan terlihat. Di bawah tabir hitam, tidak ada yang bisa melihat ekspresi Mr. Ghost. Pikiran Lin Jingyu saat ini berantakan, pembunuhan Wan Jianyi yang tiba-tiba, membuatnya jatuh dalam kondisi pikiran yang nyaris gila. Sejak pergolakan di King Yun 10 tahun yang lalu, guru pembimbingnya, Tao Changsong mengkhianati King Yun, kemunculan Wan Jianyi yang tiba-tiba, luasnya pengetahuan dan sikap, semuanya menjadi orang yang dihormati Lin Jingyu. Selama 10 tahun, dia berlatih keras di bawah bimbingan Wan Jianyi. Di dalam hatinya dia sudah menganggap lelaki tua enigma ini sebagai guru dan ayahnya, sangat menghormatinya. Dan pada saat ini, orang yang paling dia hormati telah menjadi mayat, terbaring di depannya, dan dia bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya, belum lagi membalas dendam padanya. Kesedihan, rasa sakit dan keputusasaan, gelisah karakter Lin Jingyu yang gelisah, membuatnya tampak seolah-olah dia lebih dekat dan lebih dekat dengan kegilaan. Pada saat ini, tiba-tiba dari hutan di belakang, sebuah suara terdengar. Lin Jingyu terkejut, memutar tubuhnya, melihat gerakan di hutan, sesosok tiba-tiba muncul dan kemudian dengan cepat, seperti kilat, berlari keluar. Kecepatannya mencengangkan, dengan tingkat keterampilan Lin Jingyu, bahkan dia hanya bisa melihat bayangan kabur. Di waktu dan tempat ini, kemunculan tiba-tiba dari sosok misterius ini, apa artinya? Tubuh Lin Jingyu bereaksi lebih cepat dari otaknya, hampir pada saat yang sama, dia mengambil pedangnya, secepat angin dan secepat kilat. Dia tidak mempertimbangkan sekalipun jika orang ini benar-benar pembunuh dan dengan tingkat keterampilannya untuk bisa membunuh Wan Jianyi, betapa menakutkannya orang ini. Dalam hati Lin Jingyu sekarang, selain balas dendam dia tidak punya pikiran lain. Dan 10 tahun ketika Wan Jianyi mengajarinya, pedang pembunuh naga selalu bergerak maju dengan berani, mundur bahkan bukan pilihan, seperti hidup mereka. Bayangan hitam itu sangat cepat, itu sudah meninggalkan Foundest Ancestral Hall, berhenti sebentar di persimpangan 3 arah, dengan sebuah suara, menuju gua bulan ilusi. Lin Jingyu segera mengejar, matanya tampak seolah-olah api akan dihembuskan, melihat sosok yang tidak jelas, dia bahkan tidak merenungkan, sosoknya seperti kilat, langsung memasuki jalan kecil yang dilarang untuk murid King Yun, ke arah-arah gua. Angin sepoi-sepoi bertiup, cabang-cabang bergetar lembut, mengeluarkan suara gemerisik,
Tak lama kemudian tempat itu menjadi sunyi, hanya lelaki tua yang sunyi itu, terbaring diam-diam di tanah, memandangi awan dan langit, diam-diam lewat. Meskipun Lin Jingyu menggunakan semua kekuatannya tapi dia masih tidak bisa mengejar ketinggalan dengan angka itu. Dua baris pohon di samping jalan melesat lewat tetapi sosok di depan masih samar-samar tidak bisa dipahami. Kemarahan awal Lin Jingyu telah sedikit surut dan dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasa khawatir. Tingkat keterampilan sosok misterius itu, dia bisa membayangkannya tetapi meskipun begitu, Lin Jingyu masih tidak memperlambat sedikit pun, masih menggunakan semua upayanya untuk mengejar, hanya saja di sudut depan, sosok yang tidak jelas itu tiba-tiba melesat maju, masuk ke dalam jalan buntu topografi gunung, menghilang di depan mata. Lin Jingyu cemas dan marah, ia menggunakan semua kekuatannya, seluruh tubuhnya seperti panah meninggalkan busur, kencang dan kencang, suo. Sebuah suara dan terbang lurus ke depan, karena kecepatan dan kekuatan, suara siulan yang tajam terdengar. Ketika dia mencapai sudut itu, meskipun hanya sesaat kemudian, bayangan hitam itu sudah menghilang, yang dihadirkan di depannya adalah sebuah gua biasa, 4 karakter yang terukir di pintu masuk, gua bulan ilusi. Lin Jingyu kaget, berhenti langkahnya, dia telah bergabung dengan sekte Qingyun selama bertahun-tahun, tentu saja dia tidak akan tahu bahwa ini adalah tempat terlarang dan para murid tidak diizinkan masuk, sekarang setelah dia masuk tanpa izin, itu sudah merupakan pelanggaran serius. Tapi dia melihat sekeliling, melihat hutan kuno yang lebat, selain pintu masuk ini tidak ada tempat yang tidak biasa, bahwa sosok manusia telah menghilang seperti itu. Wajahnya memiliki ekspresi yang bertentangan, keraguan melintas, tetapi kilatan aneh muncul di matanya, kemarahan akhirnya menang. Dia mengangkat kakinya, entah bagaimana tampak ragu-ragu tetapi pada saat berikutnya, dia mengambil langkah pertama ke depan, menuju gua dan berjalan. Bertentangan dengan pengejaran sebelumnya, Lin Jingyu malah berjalan sangat lambat. Seolah-olah gua biasa memiliki sesuatu yang membuatnya ragu tapi meskipun begitu, dia segera tiba di pintu masuk gua, menghirup dalam-dalam, mengepalkan giginya dan berjalan masuk. Gua itu sangat kecil, sekilas ia melihat segalanya, tidak ada jejak sosok manusia. Lin Jingyu tertegun sejenak, kekecewaan melintas di wajahnya, tetapi kemudian tatapannya jatuh ke tempat yang paling mencolok di gua, pola taiji terukir di dinding batu. Gambar taiji tercermin di matanya, seolah-olah itu menceritakan perubahan-perubahan dari perjalanan waktu, pinggiran yang bobrok memancarkan aroma kuno. Lin Jingyu menatap dengan penuh perhatian pada gambar ini, setelah beberapa saat, dia perlahan mengulurkan tangannya, ditempatkan pada gambar taiji. Bahan yang bukan batu atau batu giok, memiliki perasaan kasar seperti batu asahan yang menajamkan tepi telapak tangannya, tidak ada respons. Mata Lin Jingyu menusuk, menggunakan kekuatan untuk mencoba dan berbalik ke samping. Tanpa peringatan apapun, bahkan dinding batu itu sendiri tidak menunjukkan perubahan sedikit pun, tiba-tiba panas yang membakar terpancar dari gambar itu, langsung menyerang lengan Lin Jingyu. Sebelum Lin Jingyu bisa bereaksi, seluruh lengannya tampak terpanggang dalam nyala api, darah di tubuhnya mendidih, segera wajahnya memerah, dahinya dipenuhi keringat. Tanpa diduga gambar taiji biasa seperti menyembunyikan perisai kekuatan yang mengerikan, Lin Jingyu terkejut, secara tidak sadar ingin menarik lengannya, tiba-tiba lengannya dipegang erat oleh semacam kekuatan tak terlihat, tidak mampu menarik tangannya. Pada saat yang sama, dinding gua di sekitarnya tiba-tiba mulai mengeluarkan suara membosankan, seperti terbangun dari tidur nyenyak. Suara eksentrik menjadi lebih keras dan lebih keras, secara bertahap berkumpul menuju Lin Jingyu, dan hanya dalam sekejap, di mana telapak tangannya berada, telah berubah menjadi panas yang tak tertahankan. Lin Jingyu panik, mengepalkan giginya, tubuhnya terasa seperti meledak dari energi panas, dia hanya bisa menggunakan semua keterampilannya untuk melawan, menggunakan seumur hidupnya pelatihan sekte Qingyun Taiji Xuan Qingwei dan menyalurkannya dengan semua kekuatannya ke telapak tangannya, berharap untuk menahan panas misterius itu. Tepat ketika Lin Jingyu merasa pusing, tubuhnya memanas ke titik kritis, tiba-tiba, panas surut, dan sangat cepat, seperti gelombang yang langsung menghilang dari tubuhnya, ke titik di mana Lin Jingyu belum pulih akal sehatnya.
Kemudian, seolah-olah suara-suara aneh di sekitarnya sedang ditenangkan, itu terlalu lambat menjadi tenang, gua kembali lagi ke tenangannya. Lin Jingyu yang tertegun menarik tangannya, yang menggambar taiji pada saat yang sama berbalik, suara yang lebih ringan dan berbeda dari sebelumnya, terdengar dari dinding. Di depan mata Lin Jingyu yang terkejut, dinding batu yang sempurna, terbuka kedua sisi, mengungkapkan lubang yang sangat aneh, dan di dalam lubang itu, gas seperti kabut dengan cepat berputar. Di sana semuanya berkabut, misterius dan tak terduga. Chapter 168. Ikatan Dunia. Seperti petir yang robek-robek malam hitam, turun ke dunia fana, sinar ini yang mengumpulkan kekuatan kuat dari jalan yang benar, turun dengan gemuruh dari langit, datang langsung ke bawah menuju ular iblis bertulang putih, melewati lurus ke dalam dari atas kepala. Pada saat itu, kekuatan yang kuat meledak dari tubuh raksasa itu, para murid King Yun di sekitarnya didorong menjauh dari dampak udara yang tak terlihat. Ular iblis melolong panjang ke langit, suaranya melengking, kerangka besar yang menopang tubuhnya, dari atas ke bawah, tiba-tiba mulai memancarkan cahaya aneh, saat berikutnya, suara kecil dari kakak terdengar dari berbagai bagian tubuhnya, berkas cahaya ditembakkan dari tulangnya. Kemudian, mengikuti suara keras, tubuh raksasa iblis-iblis itu jatuh, menciptakan lubang yang dalam pada lempengan batu giok putih di bawah tubuhnya, setelah berjuang di tanah selama beberapa kali, akhirnya berhenti bergerak. Sinar cahaya menyilaukan perlahan-lahan menyebar, mengungkapkan 7 tetua, Lu Sueki, Xiao Yichai dan yang lainnya di cakrawala, di bawah mereka, di samping tubuh monster iblis raksasa itu, mayat terbaring di mana-mana, di antara mereka adalah 4 tetua King Yun berbaring selamanya dalam keabadian. Dan yang masih hidup, banyak yang terluka, pada generasi yang lebih muda, Lu Sueki, wajahnya sedingin es tetapi separuh pakaiannya sudah diwarnai merah. Xiao Yichai bernasib lebih baik, terlihat cukup baik, hanya Zheng Shushu yang berusaha untuk bertahan. Setelah menyaksikan kematian monster ini, dia menghela nafas lega dan tiba-tiba kepalanya miring, jatuh tak sadarkan diri. Semua orang kaget tapi untungnya Xiao Yichai ada di sampingnya, menangkap tubuhnya, setelah memeriksanya, merasa lega dan memberitahu sisanya, yang lain kemudian merasa lega dan mengikuti yang mereka terus bergabung dalam pertempuran. Sejak beberapa tetua bergabung dalam pertempuran, untuk pertama kalinya pertempuran hebat ini akhirnya mulai berayun ke arah fraksi baik. Keterampilan para tetua itu jauh melebihi murid biasa, meskipun jumlahnya sedikit tetapi dampaknya besar. Dengan upaya gabungan dari para tetua, Xiao Yichai, Lu Sueki, Zheng Shushu dan murid-murid muda lainnya, beberapa iblis itu walaupun kuat tetapi ditekan oleh orang-orang itu dan akhirnya dibunuh. Namun, iblis-iblis itu ternyata brutal dan kejam, fraksi baik itu juga harus membayar mahal. Namun dalam masa teror yang demikian, siapa yang akan mengingat rekan-rekan yang sudah mati? Pada saat tubuh ular raksasa itu runtuh, orang-orang yang melayang tinggi di langit sudah berbalik, tanpa ekspresi menuju ke bagian lain dari pertempuran, untuk melanjutkan pertarungan dan pembantaian. Xiao Yichai terbang ke belakang, menempatkan Zheng Shushu di daerah terpencil dan dengan cepat kembali, tiba-tiba saat berikutnya, dari sudut matanya dia melihat Lu Sueki dalam keadaan linglung di tempat mereka sebelumnya, menatap kosong pada mayat iblis itu, wajahnya pucat. Xiao Yichai bingung, berseru, Lu Junior Sister, apa yang terjadi padamu? Lu Sueki terkejut, seperti terkejut dari mimpi, berbalik dan melihat ke atas, bibirnya bergerak, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Xiao Yichai, dia menutup bibirnya, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian memegangnya. Pedangnya dan terbang, bergabung dengan pertempuran lagi. Xiao Yichai bingung, merasa bahwa Lu Sueki sangat aneh hari ini tetapi mengingat kembali, adik junior yang seperti surga ini selalu menyendiri dan sekarang adalah saat yang paling penting dari pertempuran. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi lagi pikiran itu di belakang, menuju ke pertarungan lagi. Awan gelap berguling, bergelombang dan bergejolak, di bawah awan gelap, binatang buas dan orang-orang itu saling bertempur dengan sengit. Hanya saja perang ini, pada akhirnya berubah menjadi semakin menguntungkan, dan berdiri di tempat yang menguntungkan. Ketiga kelas berat fraksi baik itu, ekspresi tegang awal mereka sekarang berangsur-angsur rileks.
Meskipun harus membayar mahal, setelah para tetua bergabung dalam perang, 6 iblis raksasa yang sangat kuat segera dikepung dan secara bertahap ditekan, dengan pasukan gabungan semua orang. Pertama adalah ular bertulang putih, kemudian 2 iblis raksasa lainnya terbunuh satu demi satu lain. Bahkan ketika mereka menurunkan iblis-iblis raksasa itu, termasuk para tetua, fraksi baik juga menderita banyak korban jiwa. Namun momentum pertarungan, bagaimanapun, sedang diputar sedikit demi sedikit. Binatang iblis biasa meskipun tak terhitung, tetapi setelah kematian iblis raksasa, pembela mereka juga segera melemah. Murid-murid King Yun yang biasa meskipun tidak seperampil yang luar biasa tetapi lebih dari cukup untuk menangani itu. Pada saat yang sama orang-orang bergabung bersama sebagai satu, layar cahaya berubah bahkan lebih tidak bisa dihancurkan. Setelah merawat sekitar setengah dari iblis-iblis raksasa, para master yang lebih terampil menuju ke 3 iblis yang tersisa dan mengepungnya. Siapapun dapat melihat bahwa iblis-iblis raksasa itu adalah roh-roh perang dari binatang iblis. Dan di bawah pengepungan para tetua Good Faction yang sangat terampil dengan generasi muda, di langit yang penuh dengan cahaya yang cemerlang dan sinar tajam langka yang tidak biasa dari senjata, 3 iblis raksasa yang tersisa akhirnya tidak dapat bertahan, dalam teriakan yang tajam dan sedih. Lolongan, satu demi satu mereka runtuh. Binatang iblis itu dalam kekacauan, jelas bahwa bahkan binatang buas itu pun merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi saat ini. Sebaliknya, fraksi baik merasakan dorongan moral, akhirnya layar cahaya yang gemilang meningkatkan kecemerlangannya, menyebar dan segera daging dan darah disemprot dan terbang, menekan ke arah binatang buas iblis. Jeritan panik memenuhi udara, banyak binatang iblis melolong ke langit, suara mereka sedih. Tirai cahaya tanpa ampun tiba dengan tabrakan yang keras, adegan berdarah dan kehancuran seperti apa yang akan disemprotkan. Kemudian dalam banyak raungan dan lolongan, di langit, di cakrawala, awan hitam yang mengepul itu tiba-tiba menjadi diam, seolah-olah dunia tiba-tiba membeku, dan kemudian, ada kilau, dari awan gelap dan sunyi, bersinar. Cahaya putih kecil. Saat berikutnya, awan gelap tersebar, seperti tornado yang menyapu langit dan bumi, bertiup melewati langit angin dan hujan. Dari celah awan gelap, tiba-tiba pusaran besar dengan cepat berputar. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya setelah digulung, tersebar, tidak meninggalkan jejak. Ada sesosok lelaki muda, keluar, tanpa ekspresi menyaksikan adegan pertempuran, dunia manusia berdarah, dari atas, seperti dewa-dewa legendaris. Rambut hitamnya bergerak tertiup angin, monster hitam aneh di belakangnya, tampak gelisah, bergerak gelisah, membuat geraman rendah. Dan pada saat kemunculannya, semua binatang berhenti, mengangkat kepala mereka ke langit, melolong ke sosok itu. Puluhan ribu binatang melolong, awan-awan gelap tersebar, seolah-olah arus iblis, membubung ke langit, tampaknya naik 9 surga. Tidak ada satupun dari fraksi baik yang tidak berganti wajah. Pendeta Dao Xuan berdiri di luar Crystal Hall, mengerutkan kening. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini dewa binatang? Gua bulan ilusi. Dunia nyata dan ilusi itu? Bulan bundar yang tidak jelas itu berkilauan dengan cahaya aneh, masih tergantung tinggi di cakrawala, terlepas dari angin atau hujan, bulan itu selalu memancarkan cahaya redup. Dan orang-orang fana yang berjuang di dunia ini, tampaknya telah tersebar. Hanya menyisakan satu orang, sendirian dan hilang. Siapa aku? Dia bertanya dengan lembut, mengangkat kepalanya ke bulan, untuk apa aku hidup? Dia diam-diam bertanya seperti itu, tidak tahu apakah itu ke bulan tidak jelas di cakrawala, atau ke resesinya sendiri. Setengah seumur hidup periode bergolak, gelombang raksasa yang ganas, masa lalu, adegan demi adegan, mengalir ke dalam hatinya, tokoh-tokoh yang dulu akrab dalam hidupnya, orang-orang yang pernah dengan tulus dia perlakukan, satu persatu melintas dalam benaknya, tetapi, semua tanpa meninggalkan jejak, diam-diam pergi jauh seperti itu. Dia merasa enggan, secara tidak sadar mengulurkan tangan, ingin menangkap sesuatu, tetapi tangannya di udara, akhirnya masih meraih udara. Tidak ada sama sekali. Hanya cahaya bulan dari cakrawala, melintasi banyak angin dan hujan, masih tumpah ke tubuhnya, menyinari pakaiannya. Merosot ke tanah,
Seperti merobek semua lapisan eksterior, di dunia yang sepi ini, dia tidak perlu menjadi kuat. Badai berangsur-angsur berhenti, debu diam-diam menjadi diam, tubuh itu tampak seolah-olah akan segera tenggelam ke dalam sunyi sepi ini, dunia berakhir dalam keheningan. Mati saja. Legenda kuno mengatakan bahwa tidak akan ada lagi rasa sakit atau pikiran ketika seseorang mati, tidak akan ada lagi kekhawatiran atau kekhawatiran, bahkan jika itu adalah neraka sembilan Belanda, sebelum Yama, Raja Neraka, istana, yang akan tahu seperti apa jadinya. Di dunia fana yang ramai, mungkin pada akhirnya semuanya akan kosong. Tapi, tubuh diam itu tiba-tiba bergetar, cahaya bulan di cakrawala tampak bergetar juga dan kemudian menyinari seberkas cahaya, menyinari tubuh itu. Dia sepertinya berjuang. Dia sepertinya tidak mau. Dia berjuang untuk bangkit. Setiap tindakan tampaknya mengambil semua kekuatannya, bumi di bawah kakinya jelas memiliki godaan yang tak terbatas, menggoda dia untuk berbaring dan tidak akan ada kekhawatiran atau kepedulian lagi, dan dia bisa melepaskan diri dari kesedihan. Dari dunia fana. Tetapi dia menolak untuk mundur, dengan keras kepala berusaha meluruskan tubuhnya, tangannya berdarah karena usaha, air mata yang dalam di bibirnya, di dunia yang sunyi ini, dia masih menolak untuk menyerah. Cahaya bulan yang redup itu, seperti mencurahkan isi hatinya, jatuh ke atasnya, seperti berbisik, mengapa kamu bersusah payah untuk bertahan? Lepaskan, lepaskan dan kamu akan bebas. Dia berjuang, seperti semut di surga dan bumi yang luas dan tak terbatas, terlepas dari apapun, menghadap ke surga dan bumi yang tampaknya tak terbatas, pada akhirnya dia memandang ke atas, ke langit. Perlahan berdiri. Wajah yang dikenalnya, diam-diam melayang di hatinya, pada akhirnya bahkan antara hidup dan mati, dia akhirnya masih tidak bisa menyerah. Hidup ini, dia masih memiliki seseorang yang dia sayangi. Zhang Xiaofan, atau mungkin Ghostly, semut di dunia ini, saat ini sedang diam-diam menonton langit, menatap bulan redup di cakrawala. Cahaya bulan tidak biasa dan dingin. Dia tiba-tiba berteriak keras, melompat, meninggalkan sebidang tanah tak terbatas ini, lurus ke atas ke langit. Di depannya, ada emas, lampu hijau gelap dan merah, tiba-tiba menyala, bersama-sama dengan tubuhnya, langsung menuju ke bulan itu. Bulan yang dingin terdiam tetapi di depannya, sinar bulan tiba-tiba redup, itu adalah sosok pasangan, menatapnya dengan ramah dan gembira, seolah-olah saat yang menyenangkan menunggu badai malam bertahun-tahun yang lalu, turun ke atas manusia. Dunia hanya sekarang. Jantungnya terasa seperti pisau tajam yang menebasnya, seluruh tubuhnya bergetar, tetapi seperti anak panah yang meninggalkan busur, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. 3 lampu seperti kilat, di bawah tatapan waspada, menusuk melalui tubuh pasangan, melintasi. Muncrat darah segar, atau hujan deras, jatuh ke wajahnya, perasaan dingin. Sosok-sosok manusia menghilang, dia tampak merasakan mati rasa. Namun matanya masih teguh, menuju ke bulan pingsan itu. Tiba-tiba, bulan redup lagi, Tian Bui dan Suru muncul, Suru tersenyum padanya, Tian Bui seperti yang dia ingat, mendengus dan membalikkan matanya ke arahnya. Dan di antara mereka, Tian Ling tersenyum seperti bunga, berpakaian merah, penampilannya samar-samar berusia 16 atau 17 tahun, tertawa keras dan memanggil, "Adik junior, mari naik gunung untuk memotong bambu." Seperti dicekik dalam sekejap itu, 3 sosok di depannya, tampak hidup, menghalangi di depannya. Jenis menggigil yang dia rasakan, seperti kilat melewati seluruh tubuhnya, cahaya dingin mendekati tubuh mereka, hatinya terasa seperti akan terkoyak. Akhirnya, 3 warna lampu masih melewatinya, begitu saja melewati sosok manusia, perasaan dingin dari kepala sampai jari kaki, dituangkan ke bawah, tubuhnya di udara, wajahnya seputih selembar kertas. Tiba-tiba ia membuka mulutnya, wah, sebuah suara memuntahkan seteguk darah, mewarnai pakaian di dadanya merah. Wajahnya tampak lebih pucat. Kemudian, dia masih melihat ke atas, seperti anak panah yang meninggalkan busur, terus berjuang meskipun semua kemunduran, menolak untuk beristirahat kecuali mati, menuju ke bulan itu. Sinar bulan sedingin es, langit dan bumi redup dalam sekejap itu, perasaan sunyi, diam-diam bertahan.
Pada saat itu, seolah dia akan mencapai bulan, awan berkabut melonjak, tiba-tiba, sesosok muncul di dalam awan. Itu adalah sosok, sangat terukir dalam hatinya. Dia tiba-tiba tercengang, kegigihannya hampir menghilang bersama angin. Sosok kabur di awan itu terbalik, berbalik dan bingung. Seperti sosok hijau namun seperti pakaian putih yang menari dengan pedang. Tongkat pemakan jiwa di tangannya, memancarkan energi dingin es. Hatinya dulunya begitu menderita karena sosok itu, hanya itu, saat ini, bagaimana ia harus maju atau mundur. Di malam yang dalam, cahaya bulan yang dingin, jauh di atas cakrawala, raungan yang menyayat hati terdengar tiba-tiba, seperti binatang buas yang sekarat melolong ke bulan, penuh keputusasaan dan rasa sakit. Sebuah cahaya terang yang cemerlang, berkelap-kelip dengan 3 lingkaran cahaya aneh, ditembak langsung ke langit, ke awan, melewati mereka dan menembus siluet kabur itu. Kemudian, seperti sesuatu yang tiba-tiba hancur. Langit hujan dan angin yang berhembus, diam-diam berhenti, tampak ada air mata di matanya, menatap sosok itu. Mungkin dalam jarak dekat tapi dia masih tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya saja, di dunia bawah yang jauh dan jauh di suatu tempat, tampaknya ada desahan rendah. Angin berhamburan, hujan berhamburan. Cahaya bulan jatuh seperti awan. Surga dan bumi cakrawala yang tak terbatas seperti air. Tubuhnya jatuh dari langit, seperti jatuh ke jurang, tetapi dalam benaknya tidak ada rasa takut, beberapa perasaan enggan, menatap sosok yang perlahan menghilang. Saat berikutnya, dia mendarat di tanah, ilusi di sekitarnya benar-benar menghilang. Di bawah kakinya, cermin kuno primitif namun jernih, pecah menjadi beberapa bagian, jatuh dari dinding dan tersebar ke tanah. Dan di sekelilingnya, ada sebuah gua sederhana dengan dinding batu kokoh yang kokoh, pintu masuk misterius yang dia datangi, berjarak kurang dari 10 langkah jauhnya. 10 langkah singkat ini, dia malah merasa seperti telah melalui seumur hidup, semua kenangan menyakitkan kembali lagi. Kemudian, napasnya tenang, memfokuskan diri dan akan terus berjalan jauh ke gua bulan ilusi ketika tiba-tiba tubuhnya membeku, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu dan kemudian perlahan-lahan membalikkan tubuhnya. Dengan cermin kuno yang rusak, kabut misterius di pintu masuk juga tersebar, mengungkapkan seseorang yang berdiri di belakangnya, Lin Jingyu. Mata mereka bertemu di udara, untuk sesaat keduanya tertegun. Untuk waktu yang lama, mereka saling menatap diam-diam, 2 tatapan para lelaki, dari masa kecil mereka hingga masa muda mereka, seolah-olah mereka telah melihat melewati masa hidup. Gigi Lin Jingyu menggigit dalam-dalam ke bibirnya, hampir sampai ke titik pendarahan dan kemudian mengeluarkan kata demi kata, orang tua itu di pendiri Ancestral Hall, apakah kamu yang membunuhnya? Ghostly terdiam, sedikit menundukkan kepalanya, setelah beberapa saat, dia sedikit mengangguk dan berkata, ya. Mata Lin Jingyu langsung memerah. Chapter 169. Api merah. Pemuda di langit itu, tanpa ekspresi, tatapannya menyapu adegan pertempuran di bawah, bahkan ketika dia melihat iblis-iblis raksasa yang pernah melindunginya, jatuh satu persatu, dia tampaknya tidak memiliki reaksi, seolah-olah dia sudah lama melihat masa lalu semua hidup dan mati ini. Angin kencang bertiup, sosoknya perlahan turun dari awan gelap, raungan 10.000 binatang buas semakin memekakkan telinga, bahkan awan hitam pekat di sampingnya, memiliki listrik kecil seperti ular, berlarian di dalamnya. Di atas Yunhai, orang-orang dan binatang buas yang masih bertarung dengan ganas semenit yang lalu, berubah diam, tanpa sadar menoleh untuk melihat pria aneh itu di udara, di wajahnya yang entah bagaimana terlihat menyeramkan, 2 titik lampu tampak berkilauan di wajahnya. Mata. Akhirnya, dewa binatang berhenti di udara, di atas binatang buas yang tak terhitung banyaknya itu. Tautai ganas di belakangnya memelototi dengan mata melebar, memandang ke arah puncak fraksi baik Tong Tian, dengan penuh kebencian meraung. Hou ah, hampir bersamaan, setelah seruan itu, 10.000 binatang buas juga berteriak bersama, gelombang bunyi tiba-tiba dan seperti momentum longsoran salju, untuk sesaat angin dan awan mengubah wajah, pasir dan batu terbang, banyak dari orang-orang fraksi yang baik tanpa sadar mundur beberapa langkah.
Tubuh tautai, yang tiba-tiba melebar dengan raungan, dalam sekejap berubah menjadi binatang buas besar, mengelilingi Dewa Beast. Dan di samping mereka, hal-hal aneh juga mulai terjadi. Awan gelap, seolah-olah menerima semacam kekuatan yang kuat, dengan cepat melonjak dari segala arah, berkumpul di atas Dewa Beast dan kemudian dengan cepat terbentuk menjadi kolom angin hitam yang sangat besar, berputar dengan cepat, membuat suara tajam menusuk, perlahan-lahan turun dari langit. Lebar kolom angin itu tebal dan lebar di luar imajinasi, ketebalannya seolah-olah bisa menelan seluruh puncak Tongtian. Saat ini, langit menjulang rendah, angin bertiup kencang dan sangat dingin. Itu adalah pemandangan yang tidak menyenangkan, seperti Armageddon, menciptakan perasaan putus asa kepada orang-orang. Wajah orang-orang fraksi baik berubah, kekuatan jahat ilahi seperti itu benar-benar sesuatu yang tidak terlihat atau didengar sebelumnya. Meskipun orang-orang sudah mengantisipasi bahwa Dewa Beast adalah seseorang yang tidak sederhana, tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa si penjahat akan memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Dan guru yang tercerahkan itu yang mampu menaklukkan dan memenjarakannya di gua kuno iblis tunduk selama ribuan dan 10.000 tahun, membuat orang bertanya-tanya siapa orang suci ilahi itu. Kolom angin kolosal berangsur-angsur turun, mengungkapkan bahwa penampilan gelap dan mengerikan, daya isap tak terlihat mulai menyelimuti semua orang di Yunhai. Banyak murid fraksi baik sudah mulai mengerahkan kekuatan mereka untuk melawan. Semua orang tahu, jika mereka dihisap ke dalam kekuatan jahat ini, kemungkinan besar bahkan jika mereka memiliki 9 nyawa mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. Di luar Crystal Hall, Pendeta Dao Xuan dan wajah-wajah lainnya suram. Tuan Peuhong memperhatikan kolom angin itu untuk waktu yang lama, dengan diam-diam berkata, kekuatan jahat semacam ini, benar-benar sesuatu yang belum pernah dilihat biksu tua ini dalam hidupnya. Kakak Dao Xuan senior, para murid di bawah ini kemungkinan besar tidak bisa melawan jenis keterampilan jahat ini, mengapa kita tidak? Pendeta Dao Xuan perlahan mengangguk, berkata, Tuan benar, pemilik yang sah telah muncul, kita juga harus. Sebelum dia bisa menyelesaikan, tiba-tiba, kolom angin kolosal yang perlahan-lahan turun, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, menuju ke Yunhai. Pada saat yang sama, tangisan binatang buas berubah menjadi lebih intens, menembus awan, sangat sedih, fraksi baik berubah pucat, menghadapi kekuatan jahat yang belum pernah dilihat sebelumnya, untuk sesaat semua orang bingung bagaimana cara menghadapinya. Kolom angin itu tampaknya akan segera mendekati Yunhai. Beberapa murid fraksi baik yang berani akhirnya tidak bisa menerimanya, dengan teriakan nyaring, dibebankan ke kolom dengan senjata magis mereka. Para senior dan tetua menyadari dengan kaget, segera berteriak agar mereka berhenti, tetapi dalam situasi kacau seperti itu, beberapa masih kehabisan. Beberapa senjata surgawi melintas dengan cahaya langka. Lampu-lampu menyilaukan menyerbu masuk ke kolom angin, dalam sekejap menghilang ke dalamnya, tetapi seperti lembu tanah liat memasuki laut, tidak pernah terlihat. Saat berikutnya kolom angin seolah-olah sedang dirangsang, tiba-tiba merilis serangkaian suara keras. Beberapa angin puyuh tebal abu-abu, berperilaku seolah-olah hidup, langsung menuju ke para murid. Orang-orang baik fraksi terkejut, mulai membela, tetapi tiba-tiba beberapa angin puyuh itu seolah-olah hidup. Ketika yang lain memblokirnya, itu melewati tanpa bentuk, tetapi ketika itu sebelum orang-orang itu, angin puyuh hitam tiba-tiba mengungkapkan penampilan yang ganas. Dalam angin ratapan, angin puyuh dalam sekejap mengepung murid-murid itu, suo. Sebuah suara dan mundur, kecepatannya mencengangkan. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka menyaksikan tanpa daya ketika murid-murid itu ditarik ke dalam kolom angin kolosal yang aneh. Di kejauhan yang jauh, tangisan menyedihkan terdengar tidak jelas. Di kolom angin itu, lampu merah darah tiba-tiba menyala. Pada saat berikutnya, tidak ada lagi suara. Kerumunan Good Faction diam seperti jangkrik dalam cuaca dingin, masing-masing saling memandang. Lampu terang tiba-tiba muncul, 3 lampu cemerlang turun dari langit, mendarat di depan murid-murid fraksi baik. Setelah menghilang, Pendeta Dao Xuan, Peuhong Master dan Yun Yilan muncul, mereka bertiga tampak hikmat. Pendeta Dao Xuan melambaikan tangannya, dengan segera berkata, semua murid mundur, berbagai tetua tetap tinggal. Keributan melanda orang-orang, tetapi setelah itu sebagian besar murid generasi muda mundur kembali,
banyak dari mereka berasal dari 3 sekte besar dan secara alami tahu keseriusan situasi, oleh karena itu pada saat yang kritis ini, masih dapat mempertahankan ketenangan mereka dan memesan. Segera, hanya 3 tuan dan beberapa tetua yang tersisa. Dalam pertempuran sebelumnya, jumlah tetua yang awalnya terbatas kehilangan beberapa karena hal itu. Otot-otot wajah yang mulia Daoshuan bergerak-gerak dan kemudian tidak melihat lagi, berbalik dan menatap musuh besar yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kolom angin hitam yang kolosal di bawah manipulasi kekuatan tak kasat mata yang aneh, turun dari langit, dalam angin menderu hitam, tatapan dingin pemuda Dewa Beast sepertinya menyaksikan masa lalu pembantaian dunia, menyaksikan dengan dingin, bertemu dengan tatapan tegas Pendeta Daoshuan. Pendeta Daoshuan diam-diam terkejut, meskipun Dewa Beast tampaknya adalah seseorang tetapi di matanya, tidak ada emosi sedikit pun. Dalam tatapan dingin itu, ia menganggap semua makhluk hidup sebagai binatang tanpa kecerdasan spiritual, niat jahatnya tidak normal intens, seperti binatang buas yang sangat ganas. Juga pada saat ini, kolom angin itu turun dari langit dan akhirnya mendarat ke Yunhai. Seketika batu lempengan batu giok putih yang kokoh dan solid mengeluarkan erangan yang dalam, saat berikutnya banyak retakan muncul dan dibuka dengan suara keras, pasir dan batu melompat ke udara dari gempa. Dan di kolom angin, sisi, suara terdengar, seperti geraman binatang buas, dan seperti roh meraung, sepertinya menerima panggilan aneh, tiba-tiba 6 mayat iblis raksasa yang terbunuh setelah banyak upaya dari fraksi baik, mulai bergerak. Fraksi baik berubah pucat. Saat ini, langit tanpa cahaya, pemandangan yang sunyi, suasana yang tidak wajar diliputi di sekitar mereka, bahwa 6 mayat raksasa, terhuyung-huyung dan berjalan, meskipun mereka tidak gesit tetapi seperti tertarik pada kekuatan aneh, mereka menyeret tubuh besar mereka, garis dalam tergores di tanah, tersedot ke kolom angin kolosal. Satu, dan satu lagi. Sampai tulang raksasa ular putih bertulang putih terakhir tersedot ke kolom angin hitam, menghilang tanpa jejak. Mengikuti yang, seperti tangisan meratap dari neraka dunia 9, arus iblis dari angin kencang datang dari langit. Dewa Beast di atas Yunhai tampak cuek, melangkah ke tubuh Tautai yang membesar, seperti kilat menyambar kolom angin. Bau darah, diselimuti dengan tebal, bahkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya juga menjadi diam, kebanyakan berbaring, tidak berani bernapas dengan keras, bahkan ada yang lebih lemah, gemetar kepala mereka gemetar. Tiba-tiba, angin berhenti, awan masih, tidak ada suara antara surga dan bumi. Kemudian, kerumunan dan binatang buas, menahan napas, menatap kaget pada binatang aneh yang terungkap dari angin dan awan yang menyebar. Di atas Yunhai, seekor binatang aneh yang tak terbayangkan melayang-layang, tubuhnya tinggi dan besar, 3 kali lebih besar dan lebih tinggi daripada 6 iblis raksasa itu. Kerumunan dan binatang buas di hadapan monster ini, tampak tidak berarti seperti semut. Bau busuk terus-menerus menyebar dari monster aneh ini, sampai-sampai pada tubuhnya, darah terus-menerus mengalir keluar darinya, tulang-tulang putih yang tidak bisa dilihat bisa terlihat di mana-mana, melihat kerangka besar. Membuat seseorang dengan cepat menyadari, ini adalah iblis yang mengerikan roh yang terbuat dari 6 mayat iblis raksasa itu. Dan berdiri di atas monster raksasa ini, adalah Dewa Beast itu, wajahnya tampak sedikit pucat tetapi di matanya, niat jahat yang kental itu bahkan lebih liar. Kepala kerangka putih ganas besar, perlahan-lahan bergetar, membuat aneh, "Kak," terdengar, sambil memandang ke dalam soket yang kosong. Tampaknya ada kilatan yang tak terlihat, menatap tajam ke arah orang-orang di depannya. Bau darah yang menjijikkan, menyerang satu di wajah. Roh iblis yang dilahirkan kembali ini, sepertinya mulai merasa gelisah, menggeram. Dan selain itu, di Yunhai yang luas, tidak ada satu suara pun. Banyak orang menahan napas dan menonton. Pendeta Daoshuan di depan orang-orang, jubahnya yang berwarna hijau kehijauan mengepakkan angin, wajahnya tampak serius. Sebagian besar orang setelah keterkejutan, mereka yang dekat atau jauh darinya diam-diam menatapnya, pada wajah yang tampak seperti tahu, tidak ada ekspresi, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya saat ini. Binatang buas ganas raksasa dengan raungan rendah, tiba-tiba seluruh tubuhnya mengeluarkan suara menusuk, tubuh Humongous perlahan bergerak, berjalan maju, setiap langkah,
tanah di bawahnya tampak bergetar karena beratnya, sangat tenggelam, bau busuk darah, tersebar di mana-mana. Rumble, 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 hal mengerikan ini berjalan sangat lambat, tetapi setiap langkah tampaknya mendarat di hati fraksi baik. Banyak orang menatap dengan heran pada tulang putih mengerikan yang menumpuk seperti gunung, perlahan-lahan mendekat, bahkan orang-orang seperti Xiao Yichai juga tampak pucat. Roh ganas itu tampak semakin dekat, tulang-tulang putih seperti gunung. Pendeta Dao Xuan dengan suara yang dalam, berkata, "Berbagai saudara, ikuti aku." Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya, 3 pemimpin Good Faction berubah menjadi 3 cahaya yang cemerlang, adalah yang pertama terbang, mengikuti yang diikuti oleh lebih dari 10 lampu brilian yang berbeda, menuju ke arah roh jahat itu. Dan di atas monster raksasa itu, pemuda misterius itu acuh tak acuh, sepasang mata perlahan-lahan memantulkan cahaya terbang itu. Antara langit dan bumi, tiba-tiba sebuah selimut keheningan, membuat seseorang merasa mati lemas. Melihat cahaya brilian fraksi baik itu melesat melintasi langit, hendak mendarat, mata Dewa Buas tiba-tiba menyusut, tanpa melihat dia bergerak tetapi monster besar yang mengerikan di bawahnya, tiba-tiba mengangkat kepala biadab besarnya, membuka mulutnya yang berdarah dan raung ke langit, mengguncang pedesaan di sekitarnya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya sejenak merengek sedih. Mengikuti tangisan yang tajam, monster besar tanpa meninggalkan tanah, membuka mulutnya langsung ke arah lampu-lampu terbang itu dan menggigit ke bawah, memandang dari jauh, makhluk buas itu mulut besar. Dengan satu suap saja ia bisa menelan semua orang dari fraksi baik. Hanya saja, beberapa orang itu semua adalah master fraksi baik, elit di antara para elit, bahkan di seluruh dunia yang luas, dukun demons iblis jahat, masing-masing faksi. Semuanya adalah tokoh nomor 1, tingkat kultivasi mereka bahkan lebih besar lagi untuk tidak diremehkan, seperti yang diharapkan. Monster iblis itu meskipun ganas dan ganas tetapi lampu yang berbeda di udara pada saat yang sama tersebar, menuju ke arah yang berbeda, saat berikutnya beberapa tetua muncul, melayang di udara. Masing-masing dengan teriakan, senjata magis mereka menyala dan menyerang monster itu dari arah yang berbeda. Dan di atas awan, pendeta Dao Xuan, Peu Hong Master dan Yun Yilan muncul. Yun Yilan adalah orang pertama yang bergerak, tangan kirinya bergerak ke udara dan api muncul di tangannya, seperti batu giok yang murni, muncul dari udara tipis, kilau dan warnanya seperti kuning. Itu adalah Fenxiang Valley Inferno, api seni misterius yang telah mencapai pencapaian tertinggi. Api itu seperti benda padat, tampak kecil, terbakar di tangannya, telapak tangannya terbalik, wajahnya tampak serius, kedua tangannya menari-nari, seperti meteor yang melesat melintasi langit. Nyala api murni, terbang, tampak perlahan-lahan berbalik di udara, tampak tidak sabar, menuju ke roh jahat itu. Pada saat ini para tetua lainnya sudah memegang senjata mereka, menyerang ke arah monster mengerikan itu, pada kerangka putih besar, yang ditabrak di banyak tempat oleh cahaya yang berbeda. Hanya saja monster ini setelah dihantam oleh para elit ini, meskipun tubuhnya bergetar tetapi di bawah pukulan kuat yang akan membubarkan jiwa orang normal. Itu sebenarnya tidak terluka, itu hanya melolong dalam suksesi, meskipun tidak nyaman dan tampak semakin marah setiap saat, itu meraung penuh kebencian. Di udara, api yang diciptakan oleh Yun Yilan memancarkan cahaya kuning, itu kecil tapi tetap secara keseluruhan, terbang menuju monster itu. Entah kenapa, monster itu meskipun tidak menunjukkan rasa takut terhadap senjata-senjata yang terkepung di sekitarnya tetapi terhadap nyala api kecil ini, ia tampak ragu-ragu, tubuhnya tampak menyusut tetapi terlalu buruk, tubuhnya terlalu besar. Bagaimana bisa menghindarinya? Selanjutnya titik api ini mendarat di samping bibir kerangka putih yang ganas. Pada tulang putih yang menakutkan, mendarat. Dalam hiruk-pikuk kekacauan, suara kecil yang tidak mencolok itu, nyala api kecil seperti kuning, di gunung yang tidak bisa pecah seperti tulang putih yang kokoh, terbakar melaluinya, membuat lubang kuning yang terbakar di tulang. Dan titik api itu juga menghilang ke lubang yang dalam. Kerumunan tertegun, menahan napas dan saling memandang. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, gemuruh yang memekakkan telinga meledak dari jauh di dalam tulang putih. Seperti gunung berapi yang meletus tiba-tiba muncul jauh di dalam tubuh tulang putih biadab, ombak panas yang berapi-api langsung menyebar,
setengah dari kerangka putih yang tidak rata dibakar menjadi layu kuning, nyala api merah selebar sang, meledak keluar dari tulangnya, melonjak ke langit. Bahkan murid-murid King Yun di kejauhan benar-benar merasakan panas yang tak tertahankan, belum lagi monster yang tubuhnya terbakar. Untuk sesaat, sorak-sorai fraksi baik bergema seperti gemuruh guntur. 3 keterampilan para pemimpin sekte Good Faction yang hebat, benar-benar luar biasa. Seperti gunung berapi meletus, nyala api panas yang sombong mulai membakar, monster yang diselimuti oleh api yang kuat perlahan-lahan muncul, setengah dari tubuhnya terbakar hitam, meskipun tampak lebih mengerikan tetapi penampilannya dalam keadaan yang jauh lebih menyedihkan daripada sebelumnya, tidak ada tampilan iblis sedikit pun. Orang-orang baik fraksi yang awalnya dikejutkan oleh penampilan monster ini mulai merasa lega, menghela napas panjang. Kalau dipikir-pikir itu, dengan pendeta Daoshuan DLL semacam ini, tokoh-tokoh seperti langit di sekitar, apa yang ada untuk ditakuti tentang iblis dan iblis? Hanya saja, untuk beberapa alasan, dibandingkan dengan murid-murid muda yang gembira yang berdiri di kejauhan, 3 kelas berat Good Faction berdiri di atas awan, wajah mereka anehnya gelap. Chapter 170. Pertempuran tegas. Melihat monster cerdas spiritual ganas yang terluka parah, sepertinya entah bagaimana berada dalam keadaan menyesal. Setengah dari tubuhnya berwarna putih mengerikan sementara sisi lain terbakar hitam, tampak agak aneh, bahkan sedikit lucu. Hanya saja tawa mengejek jauh dari para murid fraksi baik, monster mengerikan raksasa ini perlahan mengangkat kepalanya, tiba-tiba membuat raungan marah, kepalanya yang besar membuka mulutnya yang mengerikan, gas hitam seperti tornado meledak, menuju langsung ke 3 didi udara. Pendeta Daoshuan dan yang lainnya dengan tingkat keterampilan mereka saat ini, tentu saja tidak akan menganggur, tubuh mereka melompat tinggi beberapa zang, pada saat yang sama tubuh mereka diselimuti hitam hijau, emas, merah, 3 lampu pelindung yang cemerlang. Namun meskipun begitu, gas hitam di atas Yunhai ini, dalam angin kencang, itu tidak bubar, bau menyengatnya yang aneh dapat dideteksi dari kejauhan, jelas sangat beracun. Pada saat yang sama, Dewa Beast di atas monster raksasa tanpa ekspresi melambaikan kedua tangannya, posisinya aneh, gerakannya kasar. Sepertinya sebelum zaman kuno peradaban, gerakan pada zaman dahulu jauh-jauh untuk menyembah surga. Mengikuti tindakannya, kekuatan aneh yang tak terlihat melonjak, awan gelap di langit sekali lagi berkumpul, tebal dan gelap seperti tinta, kilat menyala dan bergegas di dalam awan, menerangi lapisan kegelapan. Orang-orang di tanah terkejut, tidak tahu keterampilan jahat apa yang ditampilkan, hanya saja sejak Dewa Beast ini muncul, keterampilan dukun aneh yang dia gunakan semuanya menghancurkan, semua orang diam-diam takut. Dan di udara, Pendeta Daoshuan mengerutkan kening, tiba-tiba melambai, memerintahkan semua tetua untuk mundur. Awan gelap menggantung rendah, menekan sangat-sangat rendah. Akhirnya seseorang melihat ada yang salah dan berteriak, yang mengikuti, di bawah tatapan semua orang yang terpana, bahwa lapisan dan lapisan awan gelap, tergantung lebih rendah dan lebih rendah. Akhirnya dari 9 surga, mendarat ke dunia fana, dan pada Yunhai ini, menelan Dewa Beast dan monster ganas raksasa itu di awan gelap. Kelihatannya setidaknya beberapa zang di sekelilingnya, orang-orang fraksi baik menarik kembali dan banyak dari binatang iblis yang berada di Yunhai diselimuti di dalamnya. Pendeta Daoshuan dan yang lainnya turun, menghentikan beberapa zang menjauh dari awan hitam itu, wajah mereka suram, menatap tajam ke arah awan hitam yang bergelombang itu. Di Yunhai, saat ini lagi turun ke keheningan yang menakutkan, hanya saja, keheningan ini akhirnya tidak bisa bertahan lama. Awan hitam itu mengumpulkan kecepatan, bahkan orang-orang yang berdiri jauh, bisa merasakan kekuatan jahat yang melonjak di dalamnya. Akhirnya, massa udara hitam yang sangat besar itu, menghadap ke arah Pendeta Daoshuan, membuka celah kecil. Tanpa cahaya, seperti kegelapan abadi, lubang hitam kecil yang dingin menghadap ke depan, awan di sekitarnya tiba-tiba berputar dengan gila-gilaan, menuju lubang kecil ini. Dan lubang kecil ini tampaknya tidak memiliki batas, menelan semua udara hitam, perlahan-lahan mengembang, dari 1 cun ke 1 ci, dari 1 ci ke 1 zang, dalam waktu singkat. Wajah buas-buas yang paling menakutkan muncul di depan ketiga pemimpin. Dari relung kegelapan, raungan liar dan melengking, meledak dengan gemuruh.
Seketika, semua awan gelap bergerak dan bergoyang, seluruh gunung Tongtian Peak berguncang, sosok yang menakutkan itu benar-benar berubah merah, terbang keluar dari lubang hitam gelap itu, seperti binatang buas besar yang melolong ke langit, menerkam ke arah pendeta Dao Xuan. Semua orang berubah wajah. Pemuda Dewa Binatang yang berdiri di atas situasi kacau ini, memandang ke atas dan melolong ke langit, pakaiannya mengepak dengan kencang ditiup angin, menyertainya, raungan marah buas monster di bawah kakinya, jauh melebihi dia, seperti gunung menekan ke bawah, volumenya, tidak ada bandingannya dengan yang ada di dunia. Hanya dalam waktu singkat ini, di mata tiga tuan, mereka sudah bisa mengatakan bahwa monster buas ini bermandikan darah, sangat buas, tetapi yang paling penting adalah bahwa kekuatan jahatnya telah meningkat secara dramatis. Kerusakan yang disebabkan oleh nyala api murni oleh Yun Yilan sudah lama menghilang dan malah tampak lebih baik. Dan saat ini ketika awan hitam tersebar, secara tidak jelas itu bisa dilihat di balik monster jahat ini, di dalam awan gelap, tumpukan mayat binatang semua seperti daun layu, terbaring kelelahan di tanah. Sosok besar memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menutupi seluruh langit. Bayangan gelap langsung menyelimuti tiga tuan, wajah pendeta Dao Xuan serius, hendak bergerak ketika tiba-tiba Peu Hong Master dengan tenang berkata, kedua saudara itu, tolong mundur sedikit. Setelah berbicara, Peu Hong Master bergerak maju 2 langkah, menghadap bayangan kolosal yang menerkam dari langit, memandang dari jauh, Peu Hong Master tampak sekecil semut. Sebuah cahaya keemasan, tiba-tiba dilepaskan dari tangannya. Di langit ini penuh dengan arus ganas dan awan gelap, menyilaukan seperti bintik matahari yang bersinar. Bikhu terkemuka yang tercerahkan itu, menampakkan ekspresi kebajikan, menggenggam kedua telapak tangannya bersama-sama, namun dari ujung jari-jarinya, cahaya keemasan tiba-tiba terlepas, tumbuh dalam ukuran, langsung berkilau, menembakkan ribuan cahaya keemasan, mengisi langsung ke awan. Dalam cahaya keemasan, senjata magis roda emas melingkar perlahan-lahan dipersembahkan, cahaya keemasan menyilaukan, seluruh objek berwarna kuning keemasan, diameter 1 ci, gambar tubuh arhat emas terukir di sepanjang cincin luar, mengelilingi seorang Buddha di tengah memegang satu telapak tangan tegak. Tubuh nyata dari patung Buddha dengan murah hati membebaskan semua dari siksaan. Jauh sekali, banyak orang yang hampir bersamaan, berteriak. Roda emas welas asih yang hebat. Harta karun sekte Buddha baru saja muncul, cahaya keemasan segera berada di luar gemilang, hanya dengan kekuatan Peu Hong Master, cahaya keemasan ini tidak kalah dengan layar cahaya yang dibuat oleh ratusan murid. Dalam cahaya keemasan, berbagai mantra Buddha muncul dengan tidak jelas, di mana ia bersinar, bermartabat, hikmat, dan energi penuh belas kasihan memenuhi udara, jelas bertentangan dengan arus iblis di depannya. Hanya saja, meski menghadapi harta ini yang tidak muncul selama beberapa generasi, binatang buas yang melompat jauh dari awan gelap, penuh dengan niat membunuh, di bawah manipulasi Dewa Binatang, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur sedikit pun, terus turun, melompat dengan tabrakan dan menuju ke cahaya keemasan. Anehnya, ketika bayangan besar dan cahaya keemasan yang bertabrakan itu bertabrakan, tidak ada suara sedikit pun, tidak ada adegan bencana seperti yang diharapkan, cahaya emas tiba-tiba berbalik, mengelilingi dari segala arah dan gas hitam yang awalnya memenuhi langit tiba-tiba menyusut tetapi masih terbang ke depan, sampai akhir. Tubuh besar biadab itu dikompresi menjadi kurang dari 1/10 atau 2/10 dari ukuran aslinya. Namun, sisa-sisa gas hitam berubah lebih gelap, arus iblis meningkat tanpa henti, dalam raungan dan lolongan yang tidak jelas, panah hitam ini melesat melintasi langit, menerobos lapisan pertahanan emas, ke Peu Hong Master. Udara dingin yang ganas, wajah buas, seperti kegelapan terdalam di depan matanya. Tuan Peu Hong memejamkan mata dan menggenggam kedua telapak tangannya, melantunkan mantra dengan lembut, ringan namun cepat, seperti lagu dan namun tidak, seperti kata-kata tetapi belum. Roda itu perlahan-lahan berputar di udara, memancarkan ribuan sinar cahaya keemasan, jatuh dan mendarat di hadapan Peu Hong, sosok Buddha dan berbagai gambar arhat, bersama-sama menghadapi benda jahat kejam kuno ini. Dalam cahaya keemasan, wajah mereka seperti kebajikan, seperti keras, murah hati untuk memiliki belas kasihan terhadap makhluk hidup di dunia, keras untuk menaklukkan pembantaian iblis dengan kejam,
siapa yang tahu, wajah mana yang merupakan wajah sebenarnya dari Buddha. Nyanyian lembut, berputar lebih keras, dalam sekejap bergema di antara surga dan bumi. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak, tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, seperti api Buddha yang membakar langit, menelan seluruh kegelapan di depannya, lingkaran emas besar muncul di udara, adegan yang begitu agung, benar-benar pemandangan yang langka, kerumunan di Unhai benar-benar terkejut, merasa kagum pada kekuatan agung Buddha yang tak tertandingi. Kemudian, ketika semua orang kagum, warna hitam yang diintimidasi oleh kekuatan besar Buddha yang tak tertandingi, tiba-tiba dengan kuat melesat keluar dari cahaya keemasan, dalam kemewahan, seperti jarum hitam tipis, menusuk ke roda emas welas asih besar. Di atas roda berharga, wajah Buddha yang welas asih pada saat itu, melintas melewati warna hitam, hampir pada saat yang sama, mantera yang bermartabat tiba-tiba berhenti, suara dan kegembiraan juga anehnya mereda. Pandangan semua orang, segera fokus pada dua sosok itu dalam cahaya keemasan. Di wajah Peuhong Master, jejak rasa sakit melintas dan gas hitam seperti dihidupkan kembali, dengan cepat tumbuh lebih besar dan berangsur-angsur terbentuk, mengungkapkan sosok dewa binatang. Gas hitam berangsur-angsur naik, orang-orang fraksi baik bersama-sama menjadi pucat. Melihat dari jauh, wajah Dewa Bis tidak menunjukkan ekspresi apapun, bahkan matanya tetap dingin. Saat ini di roda emas, wajah Buddha mulai menunjukkan warna hitam yang tidak biasa, semakin gelap dan semakin gelap, penampilan asli yang welas asih juga berubah menjadi kejam, menjadi semakin liar. Ekspresi Peuhong Master berubah sangat, wajahnya menjadi gelap, dengan raungan rendah, jubah biarawannya naik tanpa angin, sosoknya pada saat itu tumbuh. Seolah gelisah, cahaya keemasan di langit tiba-tiba berputar, membuat suara tajam, dengan cepat kembali ke Peuhong Master dan mengembun menjadi bola cahaya keemasan, sebesar telapak tangan manusia. Sinar keemasan berkeliaran, seperti cahaya siang, bahkan dari jauh orang bisa merasakan kekuatan Buddha melonjak di dalamnya. Di langit, mantra hikmat kembali dimulai. Bola cahaya keemasan bersinar dengan cahaya yang cemerlang, perlahan-lahan bergerak maju, di bawah desakan kekuatan Buddha yang bermartabat. Noda hitam di wajah roda emas Buddha perlahan-lahan surut, mulai melanjutkan penampilan aslinya. Dan Dewa Beast sepertinya merasakan sesuatu, ekspresinya sedikit berubah. Bola cahaya emas akhirnya bertemu dengan roda emas welas asih besar. Tiba-tiba, tembakan cahaya keemasan ke dalam, seluruh senjata ajaib roda emas tampaknya berubah transparan, seperti sinar pagi akhirnya dilepaskan. Kekuatan Buddha seolah mengalir, seperti sebuah gunung berapi yang sedang menunggu untuk meletus, bersinar dengan banyak cahaya keemasan yang menyilaukan, mantra Buddha ditembakkan. Pada saat itu, seluruh langit tampak berubah menjadi lautan emas, lampu-lampu emas menyembur ke seluruh langit, tidak ada warna lain yang bisa dilihat. Di lautan cahaya yang memesona ini, sepertinya tidak ada binatang buas yang bisa bertahan. Selain itu, jari yang tidak jelas itu. Di dunia yang diselimuti cahaya Buddhis, dalam ceruk cahaya keemasan, tampaknya ada seutas gas hitam, asap seperti pingsan, ringan melayang, kadang-kadang disembunyikan pada waktu yang jelas, tampaknya ada di sana tetapi sepertinya tidak ada, berputar di depan roda emas, dengan ringan di wajah Buddha, di antara alis di wajah yang baik hati itu, sedikit menyentuhnya. Sentuhan itu, seperti sebutir biji-bijian di laut besar, seperti biji sesawi di Gunung Sumi, dibandingkan dengan langit yang dipenuhi cahaya Buddha, itu sangat tidak berarti. Tapi, wajah Tuan Peuhong berubah, dalam sekejap wajahnya menjadi gelap, seperti abu mati. Jadi, semua orang melihat dalam cahaya yang cemerlang itu, tiba-tiba langit dan bumi bergetar, lampu-lampu emas dalam pergolakan, bikhu yang tampak seperti surgawi, dengan, wah, terdengar, meludahkan seteguk darah, mengecat roda emas di depannya merah. Angin kencang perlahan mereda, langit yang kacau juga menjadi sunyi, cahaya keemasan berkedip dan memudar dan perlahan menghilang, bibir Peuhong Guru bergetar, tubuhnya juga terhuyung mundur, F. Asyang dan yang lainnya di belakangnya segera berlari, menangkapnya. Peuhong Master tertawa pahit, memandang kehampaan di depannya, menggenggam kedua telapak tangannya, keterampilan pelindung sangat kuat. Itu benar-benar sesuatu yang belum pernah dilihat biksu tua ini, mengagumkan, mengagumkan.
Di puncak Tongtian Bukit Qingyun, banyak murid fraksi baik tercengang. Di udara, lampu-lampu emas tersebar, udara hitam dihidupkan kembali sekali lagi, seperti melompat keluar dari udara kosong. Peluit tajam, binatang buas ganas raksasa muncul kembali, membuat orang bertanya-tanya seperti tubuh besar. Dalam pertarungan yang intens baru saja, mengapa mereka tidak melihatnya dan sekarang hanya dilahirkan kembali seperti itu? Dan di atas kepalanya, sosok yang di bawah cakrawala, bukan salah satu dari fraksi baik tidak melemparkan pandangan mereka ketakutan kepadanya, wajahnya lebih pucat, karena pertama kali wajahnya yang dingin memiliki kelelahan yang tidak jelas, hanya matanya tetap dingin. Namun ketika matanya mendarat di Peu Hong Master, ekspresinya akhirnya sedikit berubah, dengan dingin mendengus. Keterampilan budidaya Central Plains benar-benar luar biasa. Peu Hong Master mengangguk sedikit, dia sebenarnya bermaksud mengatakan beberapa kata untuk membujuknya tetapi melihat ekspresinya, dia tahu itu akan sia-sia dan di bawah dukungan Fa Siang dan yang lainnya, mundur. Di antara tiga pemimpin, dua sudah kalah dari orang jahat yang misterius ini. Kerumunan di puncak Tongtian mengubah wajah. Dan di sisi Dewa Beast, 10.000 binatang melolong bersama, moral mereka tinggi. Dan pada saat ini, suara raungan, dari balik kerumunan, di Tongtian Peak Crystal Hall, di kolam es yang dingin, tiba-tiba pusaran air besar muncul, kolam itu berputar dengan cepat, berputar lebih cepat dan lebih cepat. Raungan harimau seperti naga bernyanyi menjadi lebih keras, dan benar-benar menekan tangisan binatang iblis yang tak terhitung banyaknya itu. Dan di kolam es yang dingin, kolom air seolah-olah dirangsang, tiba-tiba bangkit, seluruh skuas itu terbang ke langit, sampai beberapa zang tinggi, kolom air tidak berhamburan, seperti bunga liar meledak, King tubuh kolosal Kirin Celestial Beast Guardian Water Kirin muncul. Murid-murid di Tongtian Peak pertama kali terkejut, setelah yang bersorak-sorai kegembiraan terdengar, moral mereka meningkat pesat. Kirin air sebelum semua orang menatap, mengangkat kepalanya dan melolong panjang ke langit, menggelengkan kepala dan ekornya, meninggalkan kolom air dan terbang ke depan, mendarat di antara awan. Kolom air kemudian jatuh dengan tabrakan, gemuruh keras seperti semburan gunung, memerciki kolam es di sekitarnya yang basah dan dingin. Murid-murid fraksi baik yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu, tampak sangat menyesal. Tetapi sebagian besar orang, tidak peduli, tatapan mereka semua memandang ke langit. Kirin air itu melotot dengan marah dengan matanya yang lebar, menderu tanpa henti, melayang-layang di udara, dan sesosok hijau gelap, perlahan-lahan mendarat, ke Kirin air, menghadap ke depan, Dewa Beast yang sepertinya tak terkalahkan. Yang Mulia Daoshuan. Ekspresi bebas Beast Deity tidak berubah, bertemu pendeta Daoshuan yang menatap ke udara. Dan monster jahat ganas besar di bawah kakinya menghadap Kirin air. Pada saat yang sama meraung dengan keganasan yang sama, dan Kirin air yang menghadapi monster seperti itu, jelas tidak memiliki perasaan baik sedikit pun, tampak lebih ganas, memamerkan taringnya dan meraung kembali. Dideru, Kirin air tiba-tiba mengangkat kepalanya, cahaya hijau gelap samar melintas, meludahkan pedang panjang yang tampak seperti batu, melayang di langit, pendeta Daoshuan mengulurkan tangan kanannya dan menangkapnya. Saat itu, tiba-tiba, seluruh Bukit Qingyun diam, dan saat berikutnya, raungan memekakan seperti semburan meluap. Pedang kuno Juxian. Sang legenda yang dianggap tak terkalahkan di dunia, pedang kuno Juxian yang penuh penaklukan, senjata surgawi terbaik fraksi baik untuk menaklukkan iblis dan menaklukkan iblis. Akhirnya setelah 10 tahun, kembali muncul di dunia fana. Sinar cahaya, dari pedang kuno legendaris itu, seperti air lembut yang mengalir dengan tenang, pergi ke tubuh pendeta Daoshuan dalam sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya, saat pendeta Daoshuan memegang gagang pedang, untuk beberapa alasan, tubuhnya sedikit gemetar, kemudian, dia kembali mengerahkan kekuatan, terus, berat, memegang Juxian Ancient Sword di tangannya. Surga menganugerahkan pedang surgawi untuk mengalahkan jahat. Pendeta Daoshuan tidak terlihat berbeda, ekspresinya tenang, tangannya memegang Juxian, menunjuk ke Dewa Beast. Di mata orang-orang, dia seperti surga yang tidak mungkin profan. Di bawah pedang, banyak yang bersorak. Dan di depan pedang, Dewa Beast memandang pedang kuno itu untuk waktu yang lama, dan kemudian dengan penuh perhatian pada pendeta Daoshuan,
tiba-tiba perubahan muncul di wajahnya yang dingin, dia benar-benar menggelengkan kepalanya dan tertawa, tawanya keras dan cerah, bergema di antara langit dan bumi, di dalamnya bercampur dengan beberapa suara batuk rendah. Pedang yang baik, pedang yang baik. Dewa Beast sebenarnya bertepuk tangan dan memuji, namun dalam kata-katanya, ada niat mengejek yang halus, berkata, dengan pedang buas tertinggi ini, bahkan aku memiliki beberapa keberatan, tanpa diduga itu ada di tanganmu, ini benar-benar, hahaha. Dia tidak melanjutkan dan sepertinya dia melihat sesuatu yang paling konyol dalam hidupnya untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak, mengacaukan orang-orang lainnya. Menghadapi orang biadab itu, ekspresi pendeta Daoshuan tidak berubah, dan tidak membantah, hanya menarik napas dalam-dalam, menutup matanya sebentar dan terbuka, matanya bersinar. Seketika, cahaya cemerlang dari pedang kuno Jusian, dilepaskan. Kirin air melolong ke langit. Dewa Buas tiba-tiba berhenti tertawa, wajahnya menunjukkan keseriusan, menghadap ke depan. Dan semua orang di bawah, menahan napas, semua orang tahu, pertarungan antara keduanya, sudah merupakan pertempuran terakhir. Akhir terakhir dari bencana ini, akhirnya ada di sini. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.